Seorang pengemudi sepeda motor tewas di tengah jalan Simpang 4 Nakau, Kota Bengkulu. Pemuda 22 tahun ini menjadi korban tabrak lari setelah motornya bertabrakan dengan sebuah truk. Korban tewas dengan kondisi tertimpa kendaraannya. Menurut keterangan warga setempat, sopir truk dengan kendaraannya sesaat setelah bertabrakan. Korban bernama Bayu, warga Kabupaten Bengkulu Tengah. Sementara polisi menduga pelaku merupakan sopir truk pengangkut batu bara. Karena saat olah tempat kejadian perkara ditemukan serbuk batu bara. Jadi setelah kami mendatangi lokasi untuk kejadian antara sepeda motor Suzuki Satria, untuk lawannya masih kami duga adalah mobil dump truck batu bara, karena di putaran lokasi ada pecahan batu bara. Polisi masih mencari identitas sopir truk maut tersebut dan berharap pelaku menyerahkan diri. Sakit hati dan dendam melatar belakangi seorang pria tega mengakhiri hidup teman dekatnya di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pelaku tidak terima korban mengancam akan menyebarkan foto-foto milik pelaku. Pemirsa, selain kasus pembunuhan di Kabupaten Bandung, selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan bersama saya, Arlista Hadi. Seorang pria di Kabupaten Humbang, Hasundutan, Sumatera Utara memutilasi istrinya. Sadisnya, pemirsa, pelaku diduga mengonsumsi sabu istrinya karena ditemukan potongan tubuh korban di panci yang telah direbus. Warga Dusun Lumban Sionang, Desa Pasaribu, Kabupaten Humbang, Hasundutan, Sumatera Utara geger dengan penemuan potong tubuh yang terbakar di belakang rumah pasangan suami istri Harapan Munte dan Nurma Boru Situmorang. Peristiwa ini pertama kali diketahui seorang warga yang melihat Harapan Munte membawa karung berisi potongan tubuh yang kemudian dibakar di belakang rumahnya. Warga kemudian melaporkannya ke pihak berwajib. Tim Satuan Reserse Kriminal Polres Humbang Hasundutan yang tiba di lokasi kejadian terpaksa mendobrak pintu rumah pelaku. Saat berhasil membekuk pelaku yang bersembunyi di kamar, petugas menemukan potongan tubuh lainnya, termasuk yang diletakkan di dalam panci dalam kondisi sudah direbus. Dari pengakuan pelaku, potongan tubuh tersebut merupakan istrinya, Nurma Boru Situmorang. Belum diketahui motif pembunuhan sadis ini. Rumahnya ternyata ditemukan ada potongan badan manusia dan kepala terpisah saat dilihat di TKP. Kemudian tidak ada kaki dan tangannya. Kemudian saat kita olah TKP, saat ditemukan ada potongan tangan di panci. Ya, panci itu 2 tangan atau tangan saya tidak tahu. Yang jelas ada potongan tangan. Pelaku kemudian ditahan di Polres Humbang Hasundutan untuk dilakukan penyelidikan. Polisi juga akan melakukan tes kondisi kejiwaan pelaku. Sementara di Jakarta, pemirsa, seorang wanita penagih utang dianiaya perempuan pedagang kopi dan anaknya. Korban disiram air panas dan dianiaya menggunakan gunting. Ditemani suaminya, wanita ini melapor ke Polsek Cengkareng, Jakarta Barat atas penganiayaan yang dialaminya. Korban mengalami luka bakar akibat disiram dengan air panas dan dianiaya menggunakan gunting. Menurut korban, dirinya dianiaya seorang perempuan pedagang kopi dan anaknya di Jalan Komplek Mutiara Palem. Penganiayaan terjadi saat dirinya menagih utang Rp175.000 kepada pelaku yang sedang berjualan kopi. Polisi kemudian mengamankan pelaku, ibu dan anak beserta barang bukti termos dan gunting. Awal mula berawal dari informasi dari pelapor bahwa pelapor ini menagih hutang kepada terlapor ataupun tersangka. Iya. Masalah hutang piutang ditagih, dia emosi, marah, akhirnya dia melakukan penyiraman air panas dan mengambil gunting sehingga
sehingga ditujukan ke pelapor. Polisi melakukan pemeriksaan intensif terhadap pelaku karena anak pelaku masih di bawah umur dan mengalami keterbelakangan mental. Puslap 4 Polda Metro Jaya kembali melakukan olah tempat kejadian perkara di rumah mewah sekeluarga tewas membusuk mengering di Kalideres, Jakarta Barat. Olah TKP ini untuk mencari barang bukti tambahan guna menguak misteri kematian keempat korban. Puslap 4 Polda Metro Jaya bersama petugas gabungan kembali mendatangi rumah satu keluarga yang tewas membusuk di perumahan Citra Garden 1 Extension Kalideres. Dari dalam rumah, petugas membawa sejumlah barang bukti yang diduga kuat merupakan barang-barang pribadi milik para korban. Usai menggelar olah TKP, petugas langsung meninggalkan lokasi kejadian tanpa memberikan keterangan apapun terkait perkembangan terbaru atas kasus ini. Sementara itu pemirsa, kematian satu keluarga di sebuah rumah di kawasan Kalideres, Jakarta Barat masih menyisakan misteri. Pihak keluarga masih belum percaya satu keluarga yang ditemukan tewas dalam rumah akibat kelaparan karena kekurangan ekonomi. Pihak kepolisian masih mendalami penyebab tewasnya satu keluarga di sebuah rumah di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Keluarga korban mendatangi Polsek Kalideres, Jakarta Barat, memenuhi panggilan polisi untuk dimintai keterangan. Pihak keluarga menuturkan ekonomi keluarga tersebut cukup, memiliki pekerjaan sebagai penjual kue dan jual beli motor. Adik dari salah satu korban tewas mengaku tidak berkomunikasi selama 5 tahun. Meski demikian, pihak keluarga pasti akan membantu jika mereka membutuhkan makanan. Sedang-sedang aja biasa ya kalau menurut saya ya nggak pernah ada keluhan dan sebagainya, enggak, ya istilahnya standar lah, umum gitu. Kalau secara ekonomi ya cukup. tapi untuk di rumah nggak ada makanan tuh kemungkinan kecil ya. Kemungkinan kecil sih kalau saya bilang ya, tapi nggak tahu deh, misalnya menurut saya ya ini rada aneh juga sih, saya juga bingung. Apa yang kita sudah periksa, saksi-saksi yang kita periksa di Kalideres ini, dari keterangan warga sekitar termasuk ketua RT dan petugas Jumantik, keluarga ini memang tertutup, jadi tidak bersosialisasi dengan warga sekitar. Usai menjalani otopsi selama 5 jam di Rumah Sakit Polri Kramat Jati terhadap 4 orang satu keluarga yang ditemukan tewas dalam sebuah rumah di Kalideres, Jakarta Barat, tim dokter forensik menduga sementara tidak menemukan adanya bekas tanda kekerasan di tubuh korban. Dalam olah TKP, polisi juga mendapati keadaan rumah dalam kondisi rapi dan bersih, juga tidak ditemukan adanya barang-barang yang hilang. Sejumlah barang bukti dari TKP disita polisi seperti ponsel, bedah bayi, kapur barus, hingga obat nyamuk semprot. Sebelumnya, warga perumahan Citra Garden 1 Extension Kalideres, Jakarta Barat digemparkan dengan penemuan 4 orang tewas di dalam sebuah rumah. Penemuan berawal dari kecurigaan warga dan petugas PLN yang mencium bau tidak sedap dari dalam rumah sejak beberapa hari. Kurang dari 6 jam, polisi berhasil menangkap pelaku pembunuhan seorang warga di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pelaku mengaku sakit hati dan dendam kepada korban lantaran akan menyebarkan foto-foto milik pelaku. Pria 24 tahun ini ditangkap jajaran Satreskrim Polresta Bandung atas kasus dugaan pembunuhan terhadap temannya. FA tega mengakhiri hidup seorang mahasiswa warga perumahan Gading Tutuka Residen di Kabupaten Bandung. Pelaku ditangkap di rumah orang tuanya setelah polisi mendapatkan ciri-ciri pelaku dari bentuk wajah, pakaian, dan motor yang dikenakan. Kepada petugas, pelaku mengaku membunuh karena sakit hati dan dendam kepada korban lantaran akan menyebarkan foto-foto milik pelaku. Dalam aksinya, pelaku berpura-pura sebagai ojek online mengantarkan paket ke rumah korban. Saat dalam rumah, pelaku menganiaya korban dengan senjata tajam. Akibat perbuatannya, pelaku terancam pidana penjara seumur hidup atau hukuman mati.
Pelaku pembunuhan ini adalah tersangka sakit hati dan juga kecewa terhadap korban yang korban menyampaikan berupaya untuk menyebarkan foto-foto milik tersangka, ya, sehingga tersangka merasa marah dan kecewa sehingga merencanakan pembunuhan ini. Korban yang sempat ditolong warga untuk dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong. Seorang ibu di Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara ditemukan tewas mengenaskan dengan kondisi sekujur tubuhnya hangus. Pihak kepolisian telah menangkap terduga pelaku pembakar korban. Warga desa Sampean, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan digegerkan dengan tewasnya Ende dengan luka bakar di sekujur tubuhnya. Peristiwa ini pertama kali diketahui oleh anak tiri korban yang satu rumah dengannya. Pihak keluarga menduga kematian korban tak wajar dan berharap kepolisian dapat mengungkapkan kasus tersebut. Bahwasanya kakak kami ini matinya tidak layak. Ada unsur yang kurang diterima dari pihak keluarga dari atau kerabat. Mati tidak wajar. Kalau korban dari anak tirinya. Pihak kepolisian telah menangkap terduga pelaku pembakar korban yang tewas mengenaskan dengan kondisi sekujur tubuhnya hangus. Ironisnya, terduga pelaku merupakan anak tiri korban sendiri. DH, terduga pelaku, masih menjalani pemeriksaan. Yang diamankan adalah terduga pelaku inisial DH, anak tiri daripada korban, dengan motif sementara masih dalam pengembangan. DH ini diamankan di TKP Desa Sampean, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Kasus ini masih ditangani pihak kepolisian Polsek Sungai Kanan dan Satreskrim Polres Labuhan Batu. Sepasang suami istri di Bengkalis Riau membunuh seorang ODGJ dan membakarnya di mobil pelaku. Pelaku kemudian mengklaim asuransi seakan-akan suaminya tewas di dalam mobil. Pak Sutri, tersangka pembunuhan dan pembakaran terhadap ODGJ ini, menangis histeris saat berada di Mapolres Bengkalis. Terungkapnya kasus ini setelah polisi menyelidiki kematian ODGJ yang banyak terdapat kejanggalan, di mana pelaku melarang untuk dilakukan autopsi dan menyerahkan sejumlah barang bukti. Kedua pelaku merekayasa pembunuhan ODGJ dengan cara membakar hidup-hidup di dalam mobil pick-up. Alasan tersangka supaya mereka mendapatkan klaim asuransi untuk membayar hutangnya sebesar 180 juta rupiah. Utang sementara di lapangan 180 dan untuk asuransi belum cair. Namun setelah meninggal keluarganya melaksanakan tahlilan seperti biasa dan istrinya sudah menghubungi pihak asuransi dan sudah mempersiapkan berkas-berkas persyaratan asuransi untuk dicairkan. Namun 2 kali 24 jam pihak kami telah berhasil mengungkap tabir semuanya dan asuransi batal. Peristiwa rekayasa pembunuhan terhadap ODGJ ini terjadi pada 27 Oktober lalu, di mana warga menemukan pickup di Bengkalis Riau. Awalnya warga melihat korban bukan dibunuh, melainkan tewas karena mobilnya terbakar. Akibat perbuatannya, keduanya diancam pasal berlapis, yakni 340 dan 338, karena telah melakukan pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Dari Bengkalis Riau, Dedi Swandi, iNews melaporkan. Sakit hati dan dendam tidak ada gunanya, pemirsa. Siapapun yang pernah menyakiti akan berhadapan dengan karmanya. Usai jeda, Realita akan kembali dengan informasi sesosok jasad wanita Parubaya ditemukan mengenaskan di dalam sebuah rumah di Sukabumi, Jawa Barat. Realita akan segera kembali.